Tanaman Sengon Solomon saya tanam sudah sekitar 2 tahun. Ya, kebetulan lahan ini kan kena tol. Ya, kena tol, tanaman sudah ketinggian 7 meter. Ya, ini cuma di harga 3.000. Tanaman Sengon Solomon saya tanam sudah sekitar 2 tahun. Ya, kebetulan lahan ini kan kena tol. Ya, kena tol, tanaman sudah ketinggian 7 meter. Ya, ini cuma di harga 3.000. Nah, kemudian di sini kan ada jenis tanaman tumpang sari yang lain. Ini kan tanaman pencela, Pak. Namanya Sengon Solomon. Ya, terus ada tanaman pisang Cavendish. Pisang Cavendish ini kan sudah banyak yang tinggi dan siap berbuah. Dan contoh yang sudah berbuah ada. Itu, Pak. Ini sudah berbuah. Ini mulai ini juga sudah mulai mekar, Pak. Nah, itu cuma dinilai sama tim tol itu 2.000. Nah, ini kan kasihan, Pak. Jadi di samping itu, Pak, di samping itu ada tanaman lagi. Namanya tanaman bisbul. Ini, Pak, tanaman bisbul. Tanaman bisbul ini adalah tanaman yang sangat langka. Ini buahnya mahal sekali. Ini untuk obat penyakit jantung. Nah, ini berdasarkan harga kita beli aja sudah bibitnya ketinggian 1,5 itu sudah 130.000. Nah, kalau di harga 2.000, apakah ini tidak mencekik rakyat? Nah, kalau soal tanah, Pak, tanah sini itu memang airnya sangat susah. Jadi kita kasih tanaman tumpang sari, nanti kita rencanakan itu kan 2 tahun lagi penjarangan. Jadi sengonnya kita tebang. Nah, yang nanti yang kita optimalkan kan tanaman buah, bisbul, manggis, sama pisang. Jadi harapan dari masyarakat itu, termasuk saya sendiri, kami tidak akan istilahnya itu ganggu proyek tol. Justru kami itu sangat mendukung, Pak. Sangat mendukung desa kami bisa makmur, sejahtera. Tapi masyarakat juga jangan sampai dibuat istilahnya ya menderita dengan harga-harga itu. Jadi kalau harga 2.000, 3.000 itu kan terus terang untuk beli bibit saja tidak cukup. Itu, Pak, keberatan kami selaku warga terlintasi tol. Terima kasih. Ya, ini, Pak, ini tanaman yang sudah siap. Ini juga Sengon Solomon. Jumlahnya memang cukup banyak, ribuan, dan semua kena tol. Tolong, Pak, ini diperhatikan, jangan sampai harga itu ditekan, biar masyarakat bisa ngeliwet. Itu, Pak. Terima kasih. 2.000 apa? Topo. Wah, montong ngoten niku, Pak. Gimana? Jadi pada prinsipnya dari pihak kabupaten yang diwakili oleh Bapak Asisten tadi akan mendukung seluruhnya
apa yang menjadi usulan dan saran-saran kita nanti akan segera ditindaklanjuti. Termasuk beliau akan mengeluarkan peraturan bupati yang mana sampai dengan saat ini khususnya di Kabupaten Klaten ini perbub untuk masalah acuan appraiser untuk menentukan harga ini pengganti itu belum ada, dan itu akan segera beliau buat untuk dikeluarkan. Jadi pada prinsipnya beliau mendukung masyarakat Klaten untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sampai dengan saat ini belum tuntas. Berarti tadi tuntutannya minta perbu itu, Pak? Salah satunya itu, tetapi kita juga minta agar BPN dalam hal ini yang mempunyai peranan untuk menentukan appraiser itu bisa menaksir harga bangunan, harga tanaman itu sesuai dengan aturan. Karena sudah terbukti ada daerah-daerah tertentu yang sudah dibuat atau ditentukan harganya, tapi ada daerah-daerah tertentu yang harganya itu tidak dimunculkan atau tidak sesuai. Sehingga masyarakat komplain yang tidak dikeluarkan harga-harganya itu Desa Kadirjo dan Jongkare, sedangkan yang sudah dikeluarkan itu Delanggu ya. Delanggu. Pressernya BPN apa saja, Pak? Ada masyarakat Toto Suharso dan Andi Tipani. Itu dia berbeda untuk menentukan. ya. Untuk harga kemarin gimana, Pak? Gimana? Untuk harga tanaman kemarin dinilai berapa per batangnya? Kami kurang jelas, tapi ada itu aturannya ada. Gelondongan. Ya. Aturannya. Enggak dirinci. Ya. Itu tanaman aja. Itu muncul angka Tidak dirinci cuma secara muncul angka gelondong. Ya, BPN itu meresernya apa, Pak? Mereser masyarakat yang terdampak tol itu apa? yang lebih paham kan kepala desa Adirejo itu ya, yang sudah didatengin PPK ya, supaya tidak melakukan apa-apa. Ada unsur intimidasi lah. Ada unsur-unsur intimidasi, ditakut-takuti, nanti akan dilaporkan ke pengadilan dan sebagainya. Itu akhirnya. Penjenengan warga gitu. Warga Saya warga yang terdampak juga, Pak. terdampak. Tapi kok diundang tadi? Nama lengkap mungkin Saya namanya Pak Mindaryanto. Iya. mungkin dari TNI mantan purnawirawan, nama komplit dan pangkat dan Saya sekarang jadi warga masyarakat biasa. pangkat terakhir dan Pangkat terakhir saya ya alhamdulillah bintang 1. Brigjen. desa pun Apanya? warga Saya? Saya Girimulyo. Girimu desa pun jadi bayang. Ya Girimulyo. Jalan Ki Ageng Gribek. Kampung ini. dampaknya ke Oh, iya. tempat jenengan. Nah, kebetulan Jalan Ki Ageng Gribek itu kan merupakan exit tol, sehingga rumah saya terkena di situ. Ada yang harga tidak sesuai atas sampai Belum sampai harapannya penentuan harga itu, tetapi karena saya monitor bahwa pelaksanaan penaksiran harga itu tidak sesuai aturan, ya saya selaku warga yang terdampak, saya ikut mengusulkan lah supaya sesuai dengan aturan main yang ada. Jangan sampai ada orang-orang tertentu yang bermain dalam hal masalah ini proyek strategis negara ini. Luasannya pindah gini jenengan, Pak? Luasan tanah yang terdampak itu. terdampak. Halaman Gini. rumah saya kan Nah, berapa luasan? ya tidak banyak sih, mungkin sekitar 3 meteran tuh pernah. 3 meter. 3 meter sepanjang luasan Ya, luasan.
3 meter sepanjang rumah. sepanjang itu. Berapa panjang? Ya, ada sekitar 20 meter panjangnya. Ada info ganti rugi berapa? Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Pak siapa Pak tadi? Sampaikan hasil appraisal yang dilakukan oleh KJPP ini tidak sesuai dengan harapan mereka. Nah, kami diperintahkan Bupati untuk mereka minta audiensi dan ini kami terima. Kami mendengarkan apa yang mereka keluhkan. Pada intinya adalah ada perbedaan penilaian antara dua KJPP sehingga mereka menilai tidak ada standar terhadap objek yang sama, misalnya tanaman atau tanah. Kemudian yang kedua, ada beberapa mekanisme di dalam penetapan harga, waktunya terutama itu tidak sesuai harapan mereka, terlalu cepat dan sebagainya. Kemudian ada aturan-aturan yang mereka usulkan seperti Pergub dan sebagainya, semua kita tampung. Kemudian juga kita didampingi oleh teman-teman dari OPD, ini tadi juga menjelaskan tentang mekanisme tanah kas desa, bagaimana pengajiannya, kemudian tanaman. Dan kami dari pemerintah Kabupaten Klaten ini kami akan laporkan kepada Bupati. Tapi yang jelas karena mereka adalah masyarakat Klaten yang terdampak, tentu pemerintah Kabupaten Klaten akan backup sepenuhnya kepentingan mereka untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten, jadi baik BPN, kemudian KJPP maupun dengan BPK. Mungkin minggu depan kita akan melakukan dialog dengan ketiga pihak itu. Apa yang menjadi unek-unek mereka akan kita sampaikan, dan syukur kita akan mendapatkan solusi yang terbaik sebelum permasalahan ini akan bergulir ke desa-desa lain yang terdampak. Jadi kan yang sekarang itu yang sudah itu adalah Karanganom dan Molan. Pada bulan Juli, akhir Juli itu diharapkan sampai Ngawen. Kemudian targetnya akhir Desember 2021 sudah sampai exit tol Prambanan selesai. Itu targetnya. Justru kita malah kaget mereka memberitahukan bahwa Pergub ini kan proyek strategi nasional, kok iso diatur oleh Pergub. Maka kita sedang pelajari juga teman-teman dari bagian hukum, kemudian inspektorat ini juga terkejut. Katakanlah mereka mencontohkan teman yang dipakai, benarkah begitu? Kita akan juga lakukan nanti menanyakan apakah benar bahwa proyek strategi nasional yang dia punya standar itu bisa diatur oleh Pergub. Kita punya Pergub. Bukan. Kita tidak mengatur standarisasi harga di Pergub kita. Tapi yang kita atur adalah mekanisme, misalnya penggantian tanah kas desa dan sebagainya. Jadi segera kita pelajari nanti apakah memang bisa Pergub yang wilayahnya kabupaten itu menjadi standar proyek nasional. Nah ini kan ya kita terkejut lah, tapi nanti kita akan lihat, kita pelajari.